Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class. How you guys doing? Gimana kabar kalian semua? I hope you guys doing fine. Okay. In this very moment, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi baru ya. Materinya adalah tentang pronoun. Apa sih pronoun itu? Pronoun itu adalah kata ganti benda ya, artinya ya. Jadi misalkan biasanya dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata dia, mereka, kita. Nah, itu adalah kata ganti ya. Kata ganti dalam bahasa Indonesia. Bagaimana kalau kata ganti dalam bahasa Inggris ya? Kata ganti dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama pronoun ya. Oke. Next. Pronoun terbagi menjadi 4 macam sebenarnya. Ada namanya subject pronoun, ada namanya object pronoun, ada namanya possessive pronoun, ada namanya reflexive pronoun. Namun demikian, saya selipkan satu ya, yang di nomor 3 itu namanya possessive adjective ya. Karena saya rasa possessive adjective itu juga sangat mirip sekali dengan pronoun dan saya rasa merupakan satu kesatuan juga dengan pronoun, makanya akan saya jelaskan juga ya. Kita nggak akan belajar semuanya ya, kelima-limanya ya dalam video ini ya. Kita akan belajar yang awal dulu ya, yang paling awal. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang subject pronoun dan object pronoun. Oke. Subject pronoun ya, bisa dilihat di tabel subject pronoun, object pronoun ya. Lalu paling kanan itu ada artinya ya, atau meaningnya. Kenapa disebut subject pronoun? Karena letaknya itu di awal kalimat ya. Dia itu menjadi kepalanya dari sebuah kalimat. Ya, karena makanya disebut subject pronoun. Misalkan ada apa saja sih subject pronoun itu? Ada I, ada you, ada they, ada we, ada he, ada she, ada it. I itu artinya saya, you itu artinya kamu, they itu artinya mereka, we itu artinya kita atau kami, he itu artinya dia laki-laki untuk satu orang, she itu artinya dia perempuan untuk satu orang, it itu untuk benda atau hewan ya, satu orang. Contoh, kalau kamu ingin membuat kalimat misalkan saya pergi ke sekolah, maka otomatis subject pronoun dari sayanya itu adalah I ya, karena kata sayanya itu letaknya di awal kalimat tuh. Gimana kalau misalkan kata gantinya misalkan katanya Dani gitu kan, Dani, maka subject pronounnya kata ganti yang tepatnya adalah he ya. Atau misalkan Sinta, maka kata ganti yang tepatnya adalah she ya. Oh iya, by the way, kita harus sama-sama pahami bahwa dalam bahasa Inggris ini adalah
nama seseorang, ya, perhatikan, nama seseorang juga dikategorikan ke dalam benda ya. Nama seseorang itu juga dikategorikan ke dalam benda. Jadi misalnya kayak tadi Dani atau Sinta itu juga termasuk dalam kata benda ya. Maka itu tadi ya. Kalau Dani berarti kan laki-laki, maka kata ganti yang tepatnya adalah he. Atau misalkan Sinta, kata ganti yang tepatnya adalah she ya. Karena dia perempuan. Oke. Gimana kalau katanya itu misalkan nama tapi lebih dari satu orang gitu ya. Misalkan Ana and Ani gitu kan. Ana dan Ani. Itu kan dia perempuan ya, tapi lebih dari satu orang. Maka kata ganti pronoun yang tepat adalah they ya, mereka. Jadi kalau Ana dan Ani itu kata pronoun yang tepatnya adalah kata gantinya adalah they. Oke. Itu untuk subjek pronoun ya. Jadi ada I, you, Dewi, he, she, it ya. Ngapalinya gampang aja, inget aja artis Ayu Dewi ya. Ayu Dewi, he, she, it ya. Itu untuk subjek pronoun. Kenapa disebut subjek pronoun? Sekali lagi saya jelaskan, karena letaknya itu adalah di awal kalimat. Dia sebagai kepala kalimatnya. Oke. Contoh, kita bisa lihat ya, ini ada kalimat example of subject pronoun. Ada nomor 1 sampai 5. Saya bacakan ya kalimatnya ya. Aisyah is diligent student. She never comes late to school ya. Itu kalimat pertamanya. Aisyah is diligent student. Itu kalimat satunya. Kalimat keduanya adalah she never comes late to school ya. Jadi nomor 1 ini terdiri dari 2 kalimat ya. Selalu ingat bahwa kalimat itu diawali huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Jadi Aisyah is diligent student, titik. She never comes late to school. Nah, kata she di sini itu adalah subjek pronoun ya. Menggantikan kata apa? Kata she di sini. Ya kan, she itu artinya dia perempuan. Maka di sini of course kata subjek pronoun di sini adalah menggantikan kata Aisyah ya. Aisyah adalah siswi yang rajin. Titik. Dia tidak pernah datang terlambat ke sekolah. Nah, kata dianya itu kan karena Aisyah, maka kan perempuan. Maka kata ganti pronoun subjek pronoun yang tepatnya adalah kata she ya. Lanjut nomor 2. Fahri joined singing competition. He became the winner. Ya. Fahri mengikuti lomba menyanyi kemarin. Titik. He became the winner. Dia menjadi pemenangnya. Kata he di sini adalah menggantikan Fahri ya. Menggantikan Fahri ya. Karena Fahrinya ini adalah dia laki-laki, maka kata ganti subjek pronoun yang tepat adalah he ya. Jadi ini sekali lagi ini ada 2 kalimat ya. Kalimat pertamanya adalah Fahri joined singing competition yesterday, titik. Nah, itu kalimat pertamanya. Kalimat keduanya adalah he became the winner. Nah, dia menjadi pemenang. Siapa yang menjadi pemenang? Dianya siapa? Ya, dianya adalah si Fahri ya. Karena kata gantinya adalah he. Ya. Lanjut. Number 3. Adnan and Fahmi didn't do the homework. Titik. Period. They got punishment. Adnan dan Fahmi tidak mengerjakan PR. They got punishment. Ya, mereka mendapatkan hukuman. Nah,
Kata they di sini artinya adalah mereka. Menggantikan siapa kata they di sini? Kata they di sini yang di garis bawah itu menggantikan kata Adnan and Fahmi ya. Adnan and Fahmi itu kan lebih dari satu orang. Maka kalau nama akan tetapi lebih dari satu orang, maka kata ganti yang tepatnya adalah they ya. Berbeda dengan Aisyah dan Fahri tadi ya. Aisyah dan Fahri tadi itu kan hanya satu orang saja, maka kata gantinya she atau he ya. Akan tetapi kalau Adnan and Fahmi itu kan more than one, lebih dari satu, maka kata ganti yang tepatnya adalah they ya. Bisa dipahami ya. Nomor 4, number 4. My father and I love watching movie. Ayah saya dan saya senang menonton film. We often go to cinema. Kita sering pergi ke bioskop. Nah, kata we di sini adalah subject pronoun ya. Menggantikan apa? Menggantikan my father and I ya. Menggantikan kata ayah saya dan saya. Nah, makanya menjadi kata we ya. Kata gantinya adalah we, kita. Kenapa we? Kenapa bukan they gitu ya? Adnan and Fahmi itu 2 orang juga, lebih dari satu. Kenapa kata gantinya they, sedangkan my father and I itu kenapa kata gantinya jadi we? Kenapa bukan they ya? Seperti Adnan and Fahmi. Karena di situ katanya adalah my father and I ya, ada kata I, ada kata saya gitu kan. Maka kalau ada kata saya, kata gantinya yang tepat adalah we ya. Oke, number 5. My dad bought me a new bag. Period, titik. It looks expensive. Ada kata it di garis bawahi di situ ya. Kata it ini kan menggantikan benda atau hewan ya. Satu jumlahnya. Maka kata it di sini pasti menggantikan kata new bag ya. Ayah saya membelikan saya tas baru. It looks expensive. Kelihatannya mahal ya. Maka kata ganti new bag di sini adalah digantikan dengan kata it ya. Jadi apa yang terlihat mahal ya tasnya ya, karena it di situ ada kata it ya. By the way, ini yang meaning yang kata it ini ada salah ketik ya. Jadi harusnya benda atau hewan itu dalam kurungnya satu ya, bukan satu orang. Benda dan hewan kan bukan manusia ya. Sorry, itu salah ketik ya. Nah, itu tentang subject pronoun. Sekali lagi yang perlu diingat adalah subject pronoun itu letaknya di awal kalimat. Di awal kalimat. Kenapa disebut subject pronoun? Karena letaknya di awal kalimat. Oke. Nah, lain dari subject pronoun, lawannya adalah object pronoun. Object pronoun itu letaknya di akhir kalimat. Ya, kalau tadi subject pronoun letaknya di awal kalimat, maka object pronoun itu letaknya di akhir kalimat. Ada apa saja? Ada me, ya. Kalau tadi subject pronoun I, maka object pronounnya jadi me. Lalu ada kata you tetap ya, subjek dan objek pronoun itu tetap sama you. Lalu ada kata them, kalau di subjek pronoun they, maka di objek pronounnya jadi them. Lalu ada kata us ya, artinya kita, ya itu sama ya artinya ya. Ada di paling kanan, ada kata him, objek pronoun untuk dia laki-laki. Ada kata her, dia perempuan ya. Lalu kata it tetap sama ya, tidak ada perubahan.
Gimana contoh penerapannya dalam kalimat? Oke. Nah, ini contoh ya, example of object pronoun. Sama ini ya, nomor 1 sampai 5 ini dalam satu nomor ini terdiri dari 2 kalimat ya. Seperti tadi saya bilang, kalimat diawali huruf kapital, diakhiri tanda titik. Ya. Contoh number 1. Salsabila got first rank last semester. Titik. Her parents gave her a present. Salsabila mendapatkan ranking pertama pada semester lalu. Her parents, orang tuanya, gave her a present, memberikan dia hadiah. Kata her yang di belakang itu adalah objek pronoun. Seperti tadi saya bilang, objek pronoun itu letaknya di akhir kalimat ya. Kata her di situ adalah dia ya. Orang tuanya memberikan dia hadiah. Dia siapa yang dimaksud? Dia yang dimaksud adalah Salsabila ya. Maka kata ganti pronoun, objek pronoun yang tepat adalah kata her ya. Atau nomor 2, this is Xavier, I go to school with him ya. Ini adalah Xavier, saya pergi ke sekolah dengan dia. Nah, kata dianya ini kan letaknya di belakang ya, di akhir kalimat ya. Maka ini saya sebut objek pronoun ya. Kata him, dia di sini adalah menggantikan kata Xavier ya. Kata pronoun di nomor 2 ini, kata him di sini adalah objek pronoun menggantikan kata Xavier. Oke. Next, continue. The students felt unexcited today. The teacher told them some inspiring stories. Ya, para siswa-siswi merasa tidak bersemangat hari ini. Guru menceritakan kepada mereka beberapa cerita inspiratif ya. Itu kalimat pertamanya, the student felt unexcited today ya. Murid-murid atau siswa-siswi merasa tidak bersemangat hari ini. Lalu kalimat keduanya, the teacher told them some inspiring story. Guru menceritakan kepada mereka beberapa cerita yang menginspirasi. Nah, the teacher told them. Nah, ada kata them di sini, mereka ya. Mereka siapa yang dimaksud di sini? Mereka di sini yang dimaksud adalah the students ya, of course ya, karena the students itu kan banyak ya, more than one, lebih dari satu. Maka kata ganti yang tepatnya adalah them ya, mereka gitu kan. Kenapa bukan they gitu kan? Kenapa harus them gitu? Balik lagi ya, karena ini letaknya di akhir kalimat ya, atau di belakang gitu kan. Maka termasuknya objek pronoun ya. Kata mereka, kata them di sini menggantikan kata the students ya. Lalu my car is broken. The mechanic is fixing it now ya. Mobil saya rusak. Montir sedang memperbaikinya sekarang. Ya. Montir sedang memperbaikinya sekarang. Memperbaikinya, nya itu kan di sini kata it. It di sini menggantikan apa ya? Karena tadi it itu artinya untuk benda atau hewan, maka sudah jelas kata it di sini adalah menggantikan kata my car ya. My car is broken itu kalimat pertamanya. The mechanic is fixing it now itu kalimat keduanya. Kata it di sini adalah menggantikan kata my car ya. Oke. Maka the mechanic is fixing it now. Montir sedang memperbaikinya sekarang. Nya di situ adalah nyanya di situ yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah my car ya, mobil saya. The last one,
Number 5. My uncle come to my house every weekend. Titik. I met him once a week. Ya. Kalimat pertamanya adalah my uncle come to my house every weekend. Paman saya datang ke rumah saya setiap akhir pekan. Titik. I met him once a week. Saya bertemu dia seminggu sekali. Nah, kata dia di sini adalah menggantikan apa? Menggantikan kata my uncle, paman saya. Maka objek pronoun yang tepat adalah kata him ya. Kenapa disebut objek pronoun? Sekali lagi karena ya ini ya, letaknya di akhir kalimat ya, bukan di awal kalimat ya. Kata him di sini kan di akhir kalimat ya, maka disebut objek pronoun. Oke. Once again saya ulangi lagi. Jadi subjek pronoun, perbedaan subjek pronoun dan objek pronoun. Kenapa disebut subjek pronoun? Sekali lagi saya jelaskan karena letaknya di awal kalimat. Oke. Lalu kenapa disebut objek pronoun? Karena letaknya itu di akhir kalimat. Ya. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Silakan ini kalau memang perlu dicatat ya tabel ini. Saya minta tolong dicatat karena di LKS tidak ada. Silakan tabel ini dicatat, di screenshot lalu kamu catat ya di buku tulis ya, karena ini penting ya. Cukup penting. Silakan di screenshot tabel ini lalu dicatat ya di buku tulis. Oke. Nah, kalau kamu sudah paham, merasa sudah mengerti, tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan latihan ini ya. Ada 5 nomor. Perintahnya apa? Fill in the blank with appropriate pronoun. Subject or object pronoun ya. Isilah titik-titik yang kosong dengan kata ganti yang tepat ya. Kata gantinya adalah antara subjek atau objek pronoun ya. Ada 1 sampai 5, silakan diisi, dikerjakan di buku tulis. Oke? Ya. For example ya kan, number 1, my mother is the best mom. Titik, bla 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 often cooks delicious food. Nah, itu silakan diisi yang titik-titiknya di situ, kata gantinya yang tepat apa gitu kan. Terus ditentukan ya apakah ini subjek atau objek pronoun ya, kira-kira kamu bisa menebak-nebak ya dari letak titik-titik yang kosong ini gitu ya. Ada 1 sampai 5 nomor, silakan dikerjakan di buku tulis ya. Oke. That's it for my explanation. Sekian untuk penjelasan dari saya. I hope you guys understand. Saya harap kalian semua paham ya. If you have any question, jika kamu ada pertanyaan, please don't be hesitate to ask. Jangan sungkan untuk bertanya. Oke? That's it. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.